Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Maria Goretti Kadibulu. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 5 Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya. Di video ini saya melakukan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Kandidatnya kasih rapi ya. Kalau sudah bisa, tinggal naik lagi. Membersihkan, tambahkan. Sama-sama nih. Bedakan, bedakan ketika mulut tidak ada dalam. Meminta izin ketika hendak buang air ludah atau luar kelas. Lagi buat apa ini anak Nesti? Lagi baca buku cerita Ibu. Wah, buku cerita tentang apa itu? Tentang Danau Toba Ibu. Wah, hebat sekali Nesti ya. Nesti, Ibu ada dengar beberapa laporan tentang perlakuannya Nesti. Ibu mau bicara dengan Nesti itu dengan hati tenang, dengan terbuka. Apakah Nesti bisa untuk bicara terbuka dengan Ibu? Bisa Ibu. Sekarang kita tantang ya. Iya Ibu. Duduk. Ibu tidak menghakimi Nesti, duduk baik-baik ya. Bisa Nesti ceritakan masalahnya Nesti dengan si Andi? Saya tidak tahu apa-apa Ibu. Benar, Nesti tidak tahu apa-apa. Memang saya suka mengejek Andi. Dia lemot. Oh, berarti ceritanya ini Nesti bully Andi. Iya Ibu. Membuli Andi ya? Iya Ibu. Oh, membuli. Sebenarnya membuli itu menyakitkan. Iya? Iya Ibu. Menyakitkan bagi orang yang dibully. Dibully. Setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan Kekurangan. hendaknya itu kita saling menghargai. Tetapi Ibu di sini itu bukan mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Ibu mau tuh mencari solusi. Bagaimana masalah antara Nesti dengan si Andi. Ya. Iya Ibu. Dia yang mulai duluan Ibu. Dia yang suka ganggu saya Ibu. Oh, ceritanya Andi yang suka ganggu dahulu sama Nesti ya? Iya Ibu. Nesti, kalau ada masalah itu Nesti, hendaknya diselesaikan dengan cara baik, ya? Iya Ibu. Bukan dengan cara membuli. Bisa saja Nesti bicara baik secara langsung dengan Andi. Atau kalau tidak, minta tolong Bapak Ibu yang ada di sekolah, di sekitarnya Nesti kejadian itu untuk bisa selesaikan dengan baik hubungannya Nesti dengan Andi. Ya. Iya Ibu. Bisa Nesti membayangkan ya, jika peristiwa Nesti membuli Andi itu ada di Nesti. Kira-kira apa yang Nesti rasakan? Mungkin dia merasa sedih. Oh, jadi Nesti menempatkan diri sebagai Andi ya. Iya. Nah, berarti
Kalau kita dibully, kita akan merasa sedih. Selain sedih, apa lagi kira-kira yang dirasakan? Merasa tidak percaya diri. Berarti selain sedih, merasa tidak percaya diri. Selain itu, apa lagi? Kecewa, merasa sendiri. Tidak ada teman yang mau bermain dengan yang dibully. Dalam hal ini Andi. Nah, sekarang ibu mau tanya, yang mesti buat tadi membuli teman itu, apakah sudah sesuai dengan kita punya keyakinan keras? Tidak, Ibu. Nah, kalau tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kira-kira solusi apa yang mesti tawarkan? Saya ingin meminta maaf kepada Andi. Betul, meminta maaf pada Andi. Iya, Ibu. Berarti kalau minta maaf ini terhadap Andi harus dari hati, pergi ke Andi, saya minta maaf karena saya sudah bully Andi dan saya tidak mau bully lagi Andi di kemudian hari. Jadi mesti supaya kita ketahui bahwa meminta maaf itu sangat diperlukan. Dengan meminta maaf berarti kita mempertanggungjawabkan kesalahan yang kita perbuat. Dengan meminta maaf kita menjadi semakin percaya diri. Berarti orang percaya kepada kita, sudah membuat kita percaya kepada kita bahwa kita tidak berbuat hal yang sama lagi. Berarti setelah kita berbicara ini, mesti secara langsung bisa ketemu si Andi untuk minta maaf selain ketemu untuk minta maaf, bisa juga supaya mesti dengan si Andi jangan canggung lagi, bisa ajak dia cerita, atau kalau tidak kan mesti jangan Andi teman kelas toh. Mesti jangan Andi teman kelas, bisa ketika berdiskusi dengan Andi satu kelompok dengan dia. Setelah satu kelompok dengan dia, mesti dan Andi kan punya hobi yang sama toh? Apa kalian punya hobi itu? Bola voli. Mesti dan Andi punya hobi yang sama, itu bola voli. Bisa juga sore-sore hari bisa mengajak Andi untuk sama-sama bermain bola voli, sehingga terjalin kembali kalian punya keakraban, sehingga Andi merasa tidak canggung lagi, tidak ada lagi yang ganggu sama dia, tidak ada lagi yang bully si Andi Nah, bisa toh? Bisa. Berarti mesti bisa melakukan. Baik, Ibu. Saya akan melakukan. Terima kasih, Ibu. Baik, silakan. Yang Ibu harapkan itu adalah tindakan nyata dari Nesti, yaitu dengan cara meminta maaf secara langsung. Baik, setelah ini silakan untuk minta maaf silakan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Ibu. Kalau di anak-anak selamat siang, biasa pagi semangat ya, saya ngomong begitu. Tapi kita kan semangat, ini bukan selamat siangnya, semangat pagi begitu ya. Tapi biasa tapi tidak apa, siang ini tidak masalah. Baik, dan kehadiran saya di sini, saya ingin memperkenalkan tentang budaya positif, aksi nyata saya. Budaya positif, modul 1 tentang budaya positif. Dalam hal ini, saya ingin mengangkat tentang keyakinan kelas dan restitusi. Jadi sebelum kita mulai kita punya kegiatan, marilah kita menghadirkan Tuhan di dalam webinar kita pada siang hari ini. Kepada Pak Obed, saya persilakan untuk kita berdoa bersama. Baik, mari kita satu. Bapa kami yang berada di dalam surga, Allah itu Bapa Kudus,
Kami sungguh bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Kenyataan dalam hidup kami pada siang kami untuk dimana kami melakukan segala kegiatan mengasyurkan Tuhan sampai pada siang kami yang mempertemukan kami di tempat ini dalam kegiatan benar. Siang kami Tuhan, Bapak disuruh kami ingat dalam kasih-Mu kiranya dari awal karena kami dapat akhirnya sudah hanya ada dalam kebenaran Tuhan semua. Terima kasih Bapak di surga dan kami syukur kesalahan itu berbuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada Pak Obed. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan saya bawakan, ada 1-2 kata dari Mama Kepala Sekolah, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selama ini kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Nanti saja jadi bantu. Baik, terima kasih Nona. Ya, saya akan mulai sudah. Apakah sebelum kita mulai kita mau goyang-goyang dulu? Atau kita langsung saja? Nah, bisa goyang lagi, kita langsung saja. Tidak apa-apa. Jadi, sebelum untuk memulai kita kegiatan kita pada siang hari ini, kita tepuk 3 kali. Ya, baik. Kita mulai kita kegiatan tentang budaya positif. Baik Bapak Mama, sebelum kita mulai pada kegiatan kita keyakinan kelas, baiknya kita membuat kesepakatan kelas supaya kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Kita sama-sama membuat namanya kesepakatan kelas. Yang pertama apa? Teman-teman. Pertama apa? Mungkin Ibu Emi. Kesepakatan kelas. Menghargai pendapat teman Ya. diskusi kok. Ya, kita ada diskusi sebentar. Oh ya, 1, menghargai pendapat teman ya. teman diskusi. Yang kedua, apa lagi? Menaati setiap peraturan. Yang kedua, Ibu Emi mungkin kesempatan kelas kita pada siang hari ini. Menyampaikan pendapat secara terbuka ya. Menyampaikan pendapat secara terbuka. Ada lagi? Mentaati peraturan berlaku di kelas. Ini mari kita buat hari ini kan? Mentaati kesepakatan kelas ya. Menaati kesepakatan kelas. Boleh dari saya, kita dapat menghasilkan keyakinan kelas ya. Menghasilkan keyakinan kelas. Karena topik kita pada hari ini dan kita bisa membuat keyakinan kelas ya. Menghasilkan keyakinan kelas. Masih ada lagi? Menghormati pendapat teman. Sudah, menghargai sudah. Masih ada lagi? Berbicara setelah diizinkan berbicara. Berbicara setelah diizinkan. Masih ada lagi? Merokok? Memberikan pendapat sesuai materi yang dibahas.
Itu menyampaikan pendapat dan secara terbuka kan sama saja. Merokok izin di luar. Dilarang merokok di dalam ruang. Di luar boleh. Ini tidak merokok dalam ruangan ya. Dengan mata terpilih. Jadi mungkin ini kita punya kesepakatan kelas sebagai tanda bahwa kita menyetujui, kita tepuk 2 kali. Bapak Mama, hari ini kita berbicara tentang keyakinan kelas. Pertanyaan pemantik dari saya, mengapa kita menggunakan atau sebelum keyakinan kelas, apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan? Perbedaan keyakinan kelas dan peraturan apa? Perbedaan. Keyakinan dan peraturan. Apa? Apa perbedaan keyakinan dan peraturan, sehingga sebentar kita berbicara tentang keyakinan kelas kita tidak salah begitu. Apa perbedaan keyakinan dan peraturan? Pak David, mungkin ada pendapat? Ya, bagaimana Pak David? Kalau kata keyakinan itu berkaitan dengan kita punya kepercayaan atau iman ya. Ya, Dan peraturan salah satu tindakan atau larangan yang kita harus taati dalam kelas. ya. Terima kasih kepada Pak David. Mungkin masih ada pendapat lain dari teman-teman? Ada pendapat lain dari teman-teman? Ada pendapat lain? Perbedaan keyakinan dan peraturan. Nah, jadi keyakinan itu adalah seperangkat nilai, prinsip atau harapan yang disepakati bersama oleh seluruh anggota kelas. Ini lebih bersifat kualitatif dan mendalam ya, menyangkut bagaimana kita ingin berinteraksi dan bersikap satu sama yang lain. Itu adalah pengertian keyakinan. Sedangkan peraturan itu adalah seperangkat aturan yang jelas dan spesifik tentang perilaku yang diharapkan di dalam kelas. Ini lebih bersifat kuantitatif dan konkret. Jadi setelah kita mengetahui apa itu perbedaan keyakinan dan peraturan, pertanyaan lebih lanjutnya lagi, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kenapa kita membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Karena apa? Ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Untuk apa? Mengapa kita memiliki peraturan itu? Tujuannya untuk apa? Untuk apa? Untuk keselamatan. Masih ada lain lagi, kenapa kita harus memakai helm? Selain untuk keselamatan, supaya tidak kena tilang. Supaya kita tidak kena tilang. Selain itu lagi masih ada lagi, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat?
Untuk apa itu? Untuk Menjaga kesehatan. kesehatan. Selain untuk menjaga kesehatan apa lagi? Mencuci tangan untuk kebersihan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai sebuah keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas? Karena ini, ya, karena nilai-nilai keselamatan, kesehatan kita bahas tadi itu disebut sebagai sebuah keyakinan. Jadi harapannya di sini bahwa kita membuat keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan, ya. Jadi nilai-nilai kebajikan kita bisa lihat bersama secara keseluruhan nilai-nilai kebajikan itu seperti apa saja. Nilai-nilai kebajikan universal seperti yang ini. Ya, ini nilai-nilai kebajikan universal yang satu itu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, mandiri, itu merupakan nilai kebajikan, bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong, kreatif, itu termasuk nilai-nilai kebajikan, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, keingintahuan, kerjasama, percaya diri, komitmen, toleransi, tidak merendahkan orang lain, pendengar yang aktif. Nah, ini tentang petunjuk hidup, kesabaran, bekerja sama, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita dari nilai kebajikan, jadi kita akan buat yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, jadi kalau ada kalimat negatif, kita harus ubah ke kalimat positif. Misalnya kita bilang dilarang mencontek, nanti kita ubah ke kalimat positifnya apa? Jangan mencontek. Berarti jujur. Kalau dalam mencontek, nanti kita ubah ke kalimat positif. Nanti ada dunia langkah-langkah saya minta. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, sekarang ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi prosedur pembentukan keyakinan kelas kita akan dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 macam terapi semua. 1, 2, 3, 4. Makanya supaya ada juga perempuan dan laki di sini. Jadi Pak Obet nanti dengan mama. Obet pindah dengan mama, Ibu Titin dengan Ibu Eni. Kita pada buat sih. Peraturan yang disepakati. Peraturan sekolah. Ya, iya, misalnya itu tadi toh, segera mencatat itu kita bisa diskusi dalam kelompok apa-apa yang kita mau. Misalnya kebajikan apa yang kita mau angkat di kita punya kelas yang menjadi peraturan sekolah ya kita. Apa yang kita mau angkat, nilai kebajikan apa yang kita mau angkat. Profil pelajar Pancasila, kerjasama, disiplin, itu ada.
rohania. Biasanya gitu musik gitu makin terjelas lagi. Tapi ya kita mau misalnya atau di apa? Ini siswa datang tepat waktu. Nanti dia masuknya di bagian mana? Kemudian apa lagi? Ini siswa tidak membuli teman. Itu nanti dia masuk di bagian itu dia masuk di nilai kebajikan apa? Nanti dia di saling menghargai. Apa lagi yang kita mau cari di situ? Ya? Apa itu tidak coba? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas itu juga termasuk. Nilai kebajikan apa dia itu nanti. Sekarang kita tulis apa yang kita mau buat. Harapannya kita mau buat di siswa. Minta satu bersih. Jadi bisa satu orang bisa satu, jadi bisa kesepakatan kelas. Setiap kelompok bisa 5 kesepakatan kelas yang kita buat. Setiap harapannya. Bisa tulis 2, bisa tulis 3. Biasanya 31. Iya, bisa tulis 2, bisa tulis 3. Nanti kita buat nanti misalnya ini dilarang mencontek, ya toh, mencontek teman. Itu berarti nilai apa? Kejujuran nanti pada akhirnya kita buat toh. Kemudian setelah itu yang berhubungan dengan nilai kejujuran apa? Tapi ada 2 yang kita tulis, tapi nanti nilai kebajikan cuma 1. Jadi bisa tulis lebih dari 2 apa yang kita mau. Begitu. Barang milik teman. Dilarang membawa alkohol. Itu bisa termasuk. Dan sesuai dengan kita punya lingkungan, begitu. Jadi ini barang tajam kita biasa anak-anak bawa ya bisa kita buat itu. Sesuai dengan kita punya lingkungan sekolah. Kalau narkoba kita sini memang sudah ada yang masuk ya kita masukkan di situ coba. Tapi kalau tidak ya kita tidak buat. Taruh lebih dari 2 begitu tidak masalah. Kita buat tulis. Ini curah pendapat ya. Kalimat positif ya. Ini kalimat positif. Sudah. Silakan kalau sudah masing-masing tempelkan. Masing-masing. Kelompok 2 curah pendapatnya tempelkan di sini. Silakan. Kelompok 1 tempelkan sini curah pendapatnya tempelkan di Yang sini. 5 kok. Ya itu masing-masing bang maksud tempelkan. Dibantu kan? Ditempelkan itu. Cocok dulu kita tahu. Ada. Sudah terlihat masih, mah? Sengaja supaya hias. Saya punya berarti. Bang, masing-masing. Masing-masing. Menjaga kebersihan. Jadi bisa bikin 4, mana ada 1? 4 orang saja. Oh betul. Begitu. uang dari bibir nanti bibir. Dan masing-masing sampai ketua-ketua kelompok bisa kita lihat. Baru 2 ini masih yang lain masih menulis ya. Kecil ya. Bisa lebih dari 2. Ya, Ingat. ini bisa. Ya bisa. Masing-masing kelompok, misalnya ke sini Pak Bone bisa. Mana yang kalimat positif ini? Kalimat negatif. Kalau kalimat negatif berarti kata jangan. Iya. Ubah menjadi kalimat positif. Silakan dituliskan sudah. Kelompok 1. Kemudian di kelompok sini Ibu Titin bisa lihat kalimat negatif ubah menjadi kalimat positif. Tulis. Di sini ada.
Kalau ada jangan. Kalau ada kata jangan. Positif. Satu sepakat dulu. Oh bisa saya itu baca dulu. Yang pertama itu berdoa sebelum dan sesudah jam pelajaran. Yang kedua, Tunggu baca. Jangan mengambil yang bukan milik. Kepercayaan mungkin itu Berkaitan dengan kerohanian. nyimak. berjimat. Kita sentuh. Berkaitan dengan kerohanian. Tulis sini. Apa mana? Berdoa. Berdoa sebelum sejak jam pelajaran kan tetap yang positif tak? Nah, Mengikuti dengan baik saat guru menerangkan. Positif juga ini. Kemudian ini, datang ke sekolah tepat waktu. Itu kalimat positif. Ketiga, dilarang memakai perhiasan yang menyolok. Berarti ini yang kita ubah menjadi kalimat positif. Kalimat positifnya apa? Dilarang. Dilarang memakai perhiasan yang menyolok. Berarti Sopan dalam nanti nilai kebajikan adalah kesopanan. Tapi ini apa? Kita membuat ini dilarang memakai perhiasan menyolok ini, kita ubah ke dalam kalimat positif. Apa kalimat positifnya? memakai pakaian yang layak. perhiasan. Perhiasan tadi. Perhiasan. Kekerasan. Memakai Apa kalimat positifnya? tanpa perhiasan. Kalimat positifnya apa ini? Dilarang memakai perhiasan yang mencolok. Kalimat positifnya apa? Tidak diperkenan. Kalau kata tidak seperti itu kalimat negatif. Kita ubah menjadi kalimat positif. Apa? Dilarang memakai perhiasan yang mencolok. Kalimat positifnya menggunakan apa? Tidak boleh ada kata tidak. Menggunakan aksesoris sewajarnya. Iya, menggunakan aksesoris. Berarti kalimat positif saat ini menggunakan aksesoris sewajarnya. Iya, menggunakan aksesoris sewajarnya. Menggunakan aksesoris Sekolah itu yang seperti dasi itu. Ya, berkaitan di situ. Tak usah lagi. perhiasan toh atau? Tak usah lagi emas. Itu aksesoris itu kan termasuk emas yang sewa. Iya. Dan emas, gelang tangan kan aksesoris toh? Nah, yang ketiga, Yang ketiga apa sih toh? menjaga kebersihan ruang kelas. Menjaga kebersihan. Nah, lanjut. Menghargai waktu dalam menyesuaikan tugas. Positif. Saling menghargai sesama teman. Positif. Saling bekerja sama. Positif. Mentaati setiap aturan berlaku dalam kelas. Nah itu kalimat positifnya. Kelompok 1. Mam, Paham sudah untuk kita lihat bersama. Seperti itu. Kalau ada kalimat positif kita buat dalam kalimat positif. Oh, negatif. Ya kalau negatif ya. Baca terus baru kita dengar semua. Dengar suara emasnya ibu. Datang sekolah tepat waktu. Kalimat positif. Menjaga kebersihan kelas. Kalimat positif. Melaksanakan piket harian kelas. Kalimat positif. Lebih banyak positif. Masuk kelas dengan tepat waktu. Kalimat positif. Ini negatif semua. Jangan berkata kotor di dalam kelas. Berarti kita ubah kalimat positifnya apa? Jangan berkata kotor. Sopan santun dalam bertutur kata. Bertutur kata ya, bertutur kata yang baik ya. Kita buat situ bertutur kata. Nanti dia punya nilai kebajikan adalah kesopanan. Begitu. Nanti habis ini kita buat dia punya nilai kebajikan. betul kata positif. Bertutur kata Sini. dalam kelas. Sopan dalam bertutur. Jangan sopan. Bertutur kata yang baik, toh. Bertutur kata yang baik. Mas Alves. Jangan mengambil barang yang bukan milik sendiri. Berarti apa kalimat positifnya? Kalimat positifnya apa? Jangan mengambil barang yang bukan milik sendiri.
meminjam barang. Meminjam barang jika memerlukan ya, termasuk itu. Meminjam barang jika Padahal itu Jika memerlukan. ibu tolong dipinjam. Ya. Terus nanggung. Itu saja. Ya. Sekarang kita sudah sampai pada kalimat positif. Sekarang dari curang pendapat ini kita lihat palingan ada tadi ini, misalnya berdoa sebelum sudah pelajaran. Ini dia nilai kebajikannya apa? Kerahannya. Nilai kebajikannya apa? Berdoa sebelum dan sesudah jam pelajaran. Ini nilai kebajikannya apa? Kita Berarti nilai kebajikannya apa nih? Berdoa sebelum dan sesudah jam pelajaran. Nilai kebajikannya apa? Ketaatan atau ketaatan ya? Ini menyimak dengan baik saat guru menerangkan. Nilai kebajikannya apa? Fokus. Fokus ya. Kemudian apa lagi? Atau konsentrasi ya. Kemudian apa lagi? Menjaga kebersihan ruangan kelas, berarti kebersihan. Menghargai waktu dalam menyelesaikan tugas. Disiplin. Apa lagi? Datang sekolah tepat waktu. Disiplin sama ya. Kemudian dilarang menggunakan aksesoris sewajarnya. Itu masuk dari kebajikan apa? Ketaatan. Kesopanan ya. Kemudian ini. Apa lagi? Saling menghargai sesama teman. Saling menghargai. Jadi apa dia? Menghargai ya. Menghargai. Apa lagi makanya? Saling bekerja sama. Bekerja? Gotong royong ya. Gotong royong. Kemudian menaati setiap aturan yang berlaku dalam kelas. Nilai disiplin ya. Ini untuk kelompok 2. Kita lihat di kelompok 1. Ada yang bisa tulis? Ada sudah. Nilai nilai kebajikan. Mama lagi. Nilai kebajikan yang pertama apa? Datang sekolah tepat waktu, datang juga disiplin ya. Menjaga kebersihan kelas. Kebersihan ya. Yang ketiga apa? Melaksanakan piket kelas. Berarti disiplin. Jangan berkata kotor dalam kelas. Berarti bertutur kata sopan ya. Kesopanan. Meminjam barang jika memerlukan. Tanggung jawab atau? Tanggung jawab apa lagi? Menjaga masuk kelas dengan tepat waktu. Berarti disiplin masuk ya. Berarti di kelompok 2 ini
Nilai kebajikan yang dihasilkan itu ketaatan, fokus atau konsentrasi, kebersihan, disiplin, kesopanan, menghargai dan gotong royong. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kalau kelompok 1 disiplin, kebersihan, kesopanan dan tanggung jawab. Dari semua ini, dari 7 ini, mana itu yang betul-betul kita mau angkat di kita punya sekolah. Dari itu apakah 77 kita mau masukkan? 77 ini penting semua, kita bisa masukkan. Sebentar ada tabel T dan ada tabel E. Kalau kita pilih 7 kita harus buat. Atau bisa perwakilan, tidak masalah. Di tabel T sebentar. Sama juga dengan tabel T, tabel D yang ini. Sama juga. Tadi bukan dihormat dari sama dari keyakinan kelas. Ini hormat. Tampak seperti, tidak tampak seperti apa. Nanti kita akan buat. Di halaman berapa ada? Di keyakinan kelas lihat sini. Peduli dan bersahabat. Bukan itu. Nah itu biasanya. Kita punya nilai ini keyakinan kelas ini dia sudah nilai kebajikan. Lagi sudah buat ketaatan apa itu? Kita anggap taat. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Nah, misalnya kita pilih tadi itu disiplin. Ya, tampak seperti apa? Datang sekolah tepat waktu. Tidak tampaknya seperti apa? Terlambat datang sekolah. Seperti itu. Ya, bisa dimengerti tabel P ini. Kalau ini, asli kebersihan. Tampak seperti apa kebersihan? Tidak tampak seperti apa? Kita akan tuliskan. Kotor. Ya, baik seperti apanya kita membahasakan dalam kalimat. Ada buang sampah sembarangan seperti itu. Silakan. Secara memang di sini saja. Ya, terpenting. Masalah terpenting bahwa bisa tolong untuk tempel. Sebentar tulis. Kita lagi kursus kita tulis sebentar. Ini. Cukup satu saja kita buat kok. Satu saja. Kita kasih padat saja. Yes. Kita buat cukup satu saja. Oh ini Ada lagi. Anda bisa tulis sudah. Bisa tulis sebentar itu saja. Ya. Jadi ini tabel T ya, tampak seperti ini. Tabel T. Jadi kita buat begini. Nilai apa yang kita mau angkat? Nilai kebajikan apa kita mau angkat? Disiplin ya. Disiplin apa lagi? Ambil 3. Kebersihan dan menghargai itu semuanya. Jadi ini apa dulu? Disiplin ya. Disiplin. Ini tampak seperti ya. Ini tidak tampak seperti. Silakan masing-masing sih kita bisa tulis tampak seperti apa. Tampaknya seperti apa kita tulis. Kalau kita
Berbicara tentang disiplin, tampaknya seperti apa? Datang tepat waktu. Jangan terlambat. Kan disiplin. Tampak seperti apa kalau disiplin itu? Datang tepat waktu. Yang tadi itu apa tadi? Disiplin. Disiplin. Itu. Datang sekolah tepat waktu. Ya. Iya. Tampak seperti ini, datang sekolah tepat Waktu. waktu. Tidak tampaknya sering ada terlambat. Gitu. Tidak tampak seperti apa? Datang terlambat. Tidak tampak datang Terlambat. datang sekolah terlambat ya. Iya. Apa lagi? Tampak seperti apa lagi? Disiplin. Itu disiplin. Iya, masih. Level B untuk disiplin. Tampak seperti apa disiplin? Datang sekolah tepat waktu. Datang sekolah terlambat. Apa lagi disiplin? Di sini disiplin apa tadi? Datang sekolah. Kotor. Perkara yang baik. Menyimak dengan baik. Fokusnya kita aman. Kemudian sekarang apa? Apa kita melihat? Dari apa yang berikutnya? Kebersihan. Kebersihan ya. Besar. Kebersihan tampak seperti Basuh. Tidak tampak. tidak tampak seperti apa? Kebersihan tampak seperti apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Membuang sampah pada Buang sampah pada tempat. membuang sampah pada tempatnya ya. Tidak tampak seperti apa? Buang sampah sembarangan. Hah? Membuang sampah sembarangan? Ya. Membuang sampah sembarangan ya? Apa lagi? Apa lagi? Kebersihan apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Kebersihan. Menjaga kebersihan lingkungan, melaksanakan piket keras. Disiplin, oh. Ini piket tadi apa? Piket keras, kemana sih? Piket. Tampak seperti apa piket? Disiplin. Piket tadi. Tampak seperti apa piket? Melaksanakan piket Area. sesuai jadwal ya. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Tidak tampak seperti apa? Tidak melaksanakan piket. Apalagi tadi itu disiplin tadi. Jangan-jangan mengambil barang yang bukan milik. Disiplin. Datang sekolah tepat waktu. Berdoa sebelum dan sesudah jam pelajaran. Jadi disiplinnya apa? Tampak seperti apa?
disiplin ya. Kita bertanya disiplin berdoa itu sebelum dan sudah pelajaran. Tampak seperti apa? Berarti Selalu berdoa sebelum berdoa sebelum dan sesudah belajar. pelajaran ya. Ini tidak tampak seperti apa? Tidak tampak seperti apa? Tidak berdoa ya? Tidak berdoa. Apa lagi? Saling menghargai waktu. Ini kebersihan, kebersihan gitu saja kok. Kebersihan tadi, 2 saja. Dan buang sampah pada tempatnya. Kemudian kita ambil apa lagi? Kesopanan ya? Iya. Menghargai kesopanan. Kesopanan. Tampak seperti tidak tampak seperti ya. Nah, kesopanan apa kesopanan? Ini kesopanannya apa? Bertutur kata yang baik. Itu nilai kesopanan. Bertutur kata yang baik. Tidak tampak seperti apa? Berkata berkata kasar ya. Apa lagi? Kesopanan. Di situ kesopanannya apa sih? Menghargai waktu, ya toh? Menghargai waktu. Masuk kesopanan dia. Menggunakan aksesoris sewajarnya ya. Menggunakan aksesoris sewajarnya. Tidak tampak seperti apa? Tidak tampak seperti apa? Memakai perhiasan yang berlebihan ya. Menggunakan perhiasan yang berlebihan atau menyolok ya. Ada baru 3. Tambah 1 lagi apa? Tambah 1 lagi apa? Kesopanan atau tanggung jawab atau gotong royong atau menghargai? Pilih yang mana? Atau menghargai? Pilih yang mana? Gotong royong. Menghargai. Menghargai tampak seperti apa? Menghargai dari apa? Menaati, menghargai. Saling menghargai sesama teman. Berarti menghargai sesama teman. tidak tampak seperti apa? Mengolok ya? Bisa tak? Teman. Mengolok. Atau juga apa? Ada 6 lagi?
Membuli itu masuk tuh menghargai. Boleh. Membuli apa lagi? Di menghargai apa lagi? Membuli apa lagi? Yang di menghargai, mengolok, membuli, maki bisa juga tak? Maki bahasa apa yang boleh? Berkata kasar ya. Berkata kasar apa lagi? Atau mengumpat ya? Mengumpat ya? Apa lagi? Sudah? Ya. Itu di tabel T. Nah, sekarang kita ke tabel Y. Tabel Y seperti apa? Tabel Y itu terlihat, terdengar dan berterilaku ya. Kita timang Bisa, kabel. Double di sini. Jangan sini lagi. Terbiasa. Ya. yang di sini mana? Di bagian bawah. Tapi saya Ini hal mulai. ya, silakan Bapak Mama. Dari yang keempat ini disiplin dan hargai kebersihan kesopanan. Disiplin dan kebersihan kita kayak kelompok 2, kelompok berapa? 2. Kebersihan kesopanan di kelompok 1. Silakan buat sudah. Tabel Y. Terdengar, terlihat, berperilaku. Tabel Y-nya. Tabel Y. Tabel Y. Pas ini. Terlihat, terdengar, berperilaku ya. Terlihat. Berarti kita ambil yang itu yang tadi. C yang mau nih. Tabel T, iya, dia aja ada tabel T. Terdengar, berperilaku. Terdengar di sini ya? Persoalan yang itu. Iya. Berperilaku. Itu mana yang terlihat? Kita punya kan yang kelompok 2 kan di disiplin dan menghargai. Disiplin terlihatnya apa, terdengarnya apa, berperilakunya apa. Kemudian ini menghargai terlihatnya apa, terdengarnya seperti apa, dan berperilaku seperti apa. Bisa dimengerti? Silakan diskusikan sama kelompok. Kemudian kelompok berikutnya terdengar kebersihan dan kesopanan. Di kebersihan terlihatnya seperti apa, terdengarnya seperti apa, dan berperilaku seperti apa di kebersihan. Kemudian kesopanan terlihatnya seperti apa, terdengarnya seperti apa, berperilaku seperti apa. Silakan masing-masing kelompok kerjakan sudah. Ini seperti apa dia? Di sini ini satu orang berbicara, satu orang berbicara saling menghargai. Tapi pilihnya di bagian mana? Di disiplin dan menghargai. Terdengarnya kuat. Tapi nilai kebajikan ini bedoran disiplin dan disiplin dan menghargai. Iya,
disiplin dan menghargai ya. Terlihatnya seperti apa? Silakan menghargai. Kelompok sini. Kebersihan dan kesopanan buat. Kebersihan dan kesopanan. Lihat. Silakan. Kebersihan dan kesopanan. Jadi saya buat dua tabelnya ya, masing-masing toh. Tulis sudah. Disiplin apa? Terlihat nanti tulisnya tuh tulis ke sana sudah. Nanti setelah yang 4 itu kita buat dia punya keyakinan, kita keyakinan kelasnya dengan kata-kata ya. Yang 4 poin tadi. Disiplin, kebersihan, menghargai dan kesopanan. Kita buat seperti begini. Silakan sudah kelompok. Setina. Tidur ke tengah. Nah, terdengarnya bagaimana? Kalau ini sambil berbicara, jadi saya bantu itu. Ini kalau ini menghormati, terdengar tuh. Ini apa ini? Hormat toh. Nah, tidur orang apa? Kebersihan, perilakunya apa? Seperti itu. Contohnya apa? Silakan buat. Tidur orang kebersihan dan kesopanan, tabel G. Nah, di sini kita ramu bersama sudah keyakinan kita yang 4 ini seperti apa kita mau buat. 4 berarti 4 ini kita punya keyakinan kelas yang kita buat. Habis ini sudah. Buat sudah. Pak, dorong tentang apa? Disiplin. Oh, berarti ibu dorong menghargai. Ibu dong. Menghargai. Iya. Iya. Iya, tadi disiplin ini menghargai, itu di menghargai. Buat terlihat terang itu begitu. Nah, terdengarnya apa? Ibu tentang apa? Kebersihan. Kelas yang rapi, itu terdengar. Bisa masuk. Akhirnya kita buat sudah dia punya keyakinan keras yang 4 itu. Begitu. Buat sudah tentang apa ini? Yang sudah selesai bisa tulis sudah di depan sini.
Tabel Y. Kalau sudah selesai, Pak David bisa tulis sudah tabel Y seperti apa. Nanti bertambah yang Ibu sabar. Dia sudah diskusi kan, dia tulis sudah. Buat sudah sudah. Betul sudah. Betul sudah. Yang punya bagian sini kan. Tabel Y-nya ini. Mana sudah? Tulis sudah. Tulis sudah. Ada. Kita mau tulis. Tulis sudah. Tulis dong ini. Semangat kelompok Depok juga. Depok semangat. Ini kok. Kis. Biar bersama mau di mana bagian sini? Tulis. Disiplin ya. Nah, ya tulis sudah disiplin. Nanti dia sendiri terasa sudah. Karena kita ada buatkan foto. Ini sekarang kita mau sudah kira-kira kelas temanya kita jadi tema tadi pilih apa disiplin atau nah, kesopanan nanti lihat sudah nanti kesopanan hidupnya itu kan hormat. Kami yakini bahasa kata itu orang yang itu sudah kita buat. Ini tuh merupakan kita punya keyakinan kelas. Namanya kita, makanya kita usah lakukan ini kita buat dengan keyakinan kelas itu ada yang pakai ini. Ibu punya tentang apa kesopanan dengan kebersihan. Berarti sekarang ini kesopanan ini apa? Disiplin ini itu kebersihan. Nah, kami meyakini bahwa apa penting untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Itu sudah keyakinan kelasnya kita gitu. Kami meyakini namanya. Satu apa lagi? Disiplin apa tadi? Ibu dong apa? Disiplin yang menghargai, ibu yang tidak tahu. Ibu yang ini kebersihan dan kesopanan. Kebersihan nanti kami. Kebersihannya apa? Kesopanannya apa? Bang, tulis tau. Tulis sudah, Irsan tulis sebagai sini. Tulis. Tidak berbicara sopan, kalau tidak dengar, tidak boleh dengan pena.
Pinjam. Boleh lebih uangmu lebih ke tindakan. Tidak kan? Ayo sopan. Kan tidak mengambil barang milik orang toh sopan nanti. Ya, kelompok berikut silakan bawa bes. Silakan tulis. Salah satu. Di sini terlihat, terdengar, dan perilakunya seperti apa? Tablet ibu sahabat tulis, silakan sudah. Kita masing-masing dua kelompok itu menghasilkan dua keyakinan kelas. Ya nanti seperti ini nanti keyakinan kelasnya, misalnya ibu di kelompok satu tentang kebersihan. Keyakinan kelas tentang kebersihannya itu apa? Begitu. Kami meyakini bahwa kebersihan itu merupakan bagian dari iman. Misalnya seperti itu. Jadi dua, nanti kita menghasilkan empat keyakinan kelas. Yang bagi sini. Dapat keikut. Sambil sudah teman-teman lihat apa ini? Cari sekarang dulu. Rasa ini kita pintar macam buat sudah nanti. Oke, sekarang lagi. Tidak benar ibu dan anak kebersihan. Nah, kami yakini bahwa tulis sudah begitu. Kebersihan. Nah, tulisnya itu tentang apa? Hasil keyakinan kelas. Kebersihan. Akal sehat. Oh, itu sudah dua. Hasil yang baru tentang keyakinan kelas. Sekarang itu Apa lagi? silakan sudah. Buat sudah ini. Harus ilmuin orang tentang apa? Tentang disiplin dan menghargai itu. Disiplin dan menghargai kita posisikan keyakinan kita seperti apa? Disiplin apa? Kami meyakini apa? Begitu. Ini lagi sudah orang bilang toh. Sekarang kita sudah ditanyakan. Disiplin kita punya keyakinan kelas ya. Namanya hasil semua dari kita buat ini kita menghasilkan empat keyakinan kelas. Toh, tapi biasa aja gitu. Turun lagi. Sudah buat, sudah tulis. Sudah keyakinan kelas. Sudah buat keyakinan kelas. Oh, ya. Apa yang yang ini apa? Ibu, katakan ibu dong tentang disiplin dan dengan harga. Nah, tulis apa? Meyakini apa?
sudah tulis dia punya apa sudah? Dan formasi kelima sudah sama dibahas di situ. Wah, itu formasi kelimanya seperti apa? Mas, formasi kelimanya seperti apa? Yang kapan? Ini siapa seperti kan tadi ada berapa? Ada 2 ya? Di ujung sana. Kita lagi, hasil kita ke restitusi sudah. Harus. Kita bahas. Saya belum punya. Ini tentang apa ini? Tentang apa? Kebersihan. 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 Kalau kebersihan pangkal kesehatan. Baru itu di bawah ini tentang apa lagi? Kebersihan pangkal kesehatan. Dinaungi di ya. Mawon malu kesehatan. Atas video ada diskusi. Ya jadi itu udah datang nyala. Hah? Sudah? Sudah nyala. Sudah. Sekarang ini apa? Tentang apa nih? Kesopanan. Kesopanan. Menghargai. Menghargai. Tulis menghargai. Ada jalan kan? Ada jalan. Menghargai. Kecil. Sambil ini Ibu Dewi tulis, kita lihat. Jadi ada 4 hasil kesepakatan, hasil keyakinan kelas kita pada siang hari ini. Kita mengaminkan, kita ketuk 2 kali. Ya. Biasanya teman-teman, walaupun kita sudah buat keyakinan kelas, ada saja siswa yang bagaimana? Yang melanggar ya? Melanggar atau melawan dari keyakinan kelas. Berimbas pada kita memberikan yang namanya hukuman. Sebagai guru, ada 5 posisi kontrol kita. Kira-kira kita selama ini ada di posisi kontrol yang mana? Apakah kita di posisi kontrol penghukum? Apakah kita di posisi kontrol pembuat merasa bersalah? Apakah kita di posisi kontrol sebagai teman?
sebagai posisi kontrol sebagai pemantau atau apakah kita posisi kontrol sebagai manajer? Itu yang terjadi dalam ya, makanya kita ini lewat video ini kita ini di posisi kontrol yang mana sebagai guru. Kita ini diharapkan berada pada posisi terakhir itu sebagai manajer. Tenang, katakan menjalankan guru. Jadi dari kelima posisi kontrol ini kita tuh diharapkan untuk kita pada posisi manajer. Ya. Jadi untuk lebih mengetahui apa kelima posisi kontrol dan restitusi, kita akan studi satu kasus. Kita lihat pertama satu kasus, yang mana kasus tersebut ini ada di kertas ini di masing-masing tuh ada itu. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natalia dengan ramah sambil mengingatkan kepada mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Atau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah Ibu, santai saja Bu. Mereka tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi manggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan masalah yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membelah diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang bisa dilakukan untuk mengganti rasa tidak hormat Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bahwa kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya, tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu Kepala Sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dari cerita di atas, langkah-langkah restitusi apa yang dijalankan oleh Ibu Santi. Kemudian, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apa langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Silakan sudah berdiskusi di kelompok atau secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan kita diskusi sudah. Baik, setelah kita berdiskusi, Ibu Titin akan membacakan hasil diskusi kita tentang restitusi tadi. Silakan Ibu Titin.
berusaha agama. Bisa dengar bersama ya. Dalam kasus di atas, langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Pertama, Ibu Santi telah melakukan beberapa langkah penting dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Vivi dan Natalia. Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Emi. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Validasi dari tindakan tersebut, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Sudah. Baik, terima kasih kepada Ibu Titin. Kita tepuk 3 kali. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Hendaknya apa yang merupakan kasus satu tadi tentang restitusi, kedepannya jika kita menemukan masalah dengan anak-anak peserta didik kita bisa menggunakan restitusi, 3 tahap restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu harapan dari kita supaya anak-anak tidak merasa terbebani. Anak-anak merasa diterima terhadap apa tindakan yang mereka lakukan. Baik, mungkin coaching kita pada siang hari ini sampai di sini. Mohon maaf jika dalam melaksanakan saya melakukan coaching dengan teman-teman ada tindakan, ada kata-kata yang salah. Untuk menutup seluruh kegiatan kita, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena pada siang hari ini kami boleh melaksanakan diskusi tentang keyakinan kelas dan restitusi. Ya Tuhan, kami mohon kiranya apa yang sudah kami pelajari, kami boleh menerapkan nanti terhadap siswa-siswi kami sehingga menjadi siswa yang berprofil Pancasila. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang dan sampai jumpa.